Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, warga di Kabupaten Tuban digemparkan dengan kemunculan ular piton berukuran sepanjang 6 meter. Hewan melata ini sembunyi di antara semak-semak pekarangan rumah warga. Petugas damkar sempat kewalahan saat melakukan evakuasi ular. Itu loh Pak, kabel itu. Warga Kelurahan Bukit Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban digegerkan dengan kemunculan ular piton berukuran sepanjang 6 meter di halaman belakang milik Roni Gunawan Sabtu siang. Hewan melata itu bersembunyi di antara semak-semak belukar pekarangan rumah. Warga yang panik melihat ular berukuran besar langsung meminta bantuan petugas damkar Kabupaten Tuban untuk mengevakuasi ular tersebut. Meski sempat membuat petugas damkar kewalahan, namun akhirnya piton dapat ditangkap oleh petugas. Selanjutnya satwa melata itu dievakuasi dan akan dimasukkan ke kandang ular di kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tuban. Ya karena cukup besar, mungkin itu juga induk ya. Karena besarannya itu tidak biasanya. Jadi rata-rata kami nangkap itu 3,5, paling besar ya paling panjang itu 4,5 meter. 4,5 meter itu sudah besar sekali itu. Sudah sepaha orang dewasa itu. Nah ini kan hampir 5,5 sampai hampir 6 meter lah tadi. Masyarakat diimbau agar lebih waspada lantaran saat musim penghujan ular akan muncul untuk mencari tempat bersarang yang lebih tinggi. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, sejumlah sapi milik warga di Ngawi mati mendadak sejak 2 pekan terakhir. Dugaan sementara sapi-sapi tersebut mati karena terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Video ini menggambarkan kondisi ketika seekor anak sapi berumur 9 bulan mati mendadak di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Anak sapi milik Tikto ini mati diduga terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Awalnya sebanyak 4 ekor sapi miliknya sakit dan tidak mau makan. Berbagai upaya terus dilakukan agar anak sapinya sehat. Di antaranya memberi obat dan mendatangkan dokter hewan. Namun usahanya sia-sia. Meski sapinya sudah dikubur, persoalan belum selesai. Sebab 3 ekor sapi lainnya masih sakit dan tidak mau makan. Di Desa Bangunrejo ada puluhan ekor sapi yang terjangkit wabah serupa. Sementara di Desa Kawu, Kecamatan Gedung Galar, Ngawi, 2 ekor sapi milik Suyono, 73 tahun, juga mati mendadak akibat terserang PMK. Kedua sapi seharga 30 juta rupiah itu langsung dikubur di belakang rumahnya. Awalnya kan memang sakit, sudah ke Pak Mantri juga katanya gejalanya mulutnya berbusa ngiler ya Mas ya, kayak ngiler gitu. Terus katanya mulutnya sama kukunya yang sakit. Terus kebetulan kemarin ada yang meninggal 1. Ya katanya orang-orang itu ya begitu, saya sendiri itu ya tidak mengerti itu penyakit apa penyakit. Tapi yang jelas itu kakinya itu kok ketika saya pijet-pijet itu kok tinggalnya itu empuk-empuk seperti busuk. Akhirnya coba itu pas jerum itu saya lihat ya tidak gitu. Loh saya rokok itu sudah ngelokop di dalam di bawah itu yang meninggal tadi itu. Ternak sapi di sini kan banyak yang kena penyakit itu toh Mas, banyak yang mati. Itu belum ada penanganan dari pemerintah daerah. Kita mohonlah pemerintah daerah memperhatikan keluhan masyarakat. Nah, masyarakat ini keluhannya seperti ini Mas, sapi kena penyakit mati. Nah, yang lainnya sudah kena penyakit itu kalau dijual harganya murah sekali. 3 itu cuma ditawar 12 juta. Akhirnya kan masyarakat mengeluh semua. Nah, seharusnya kita mohon pemerintah daerah itu turun tangan menangani penyakit sapi itu Mas. Hingga kini belum ada petugas Dinas Peternakan Kabupaten Ngawi yang datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan. Warga mendesak dinas terkait segera turun tangan agar penyakit PMK tidak meluas dan merugikan pemilik sapi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi.
Saudara, seorang pria warga Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, sukses usaha budidaya ikan lele hingga meraup penghasilan ratusan juta rupiah per bulan. Selain mampu meraup cuan fantastis, dirinya juga mampu merangkul pemuda desa yang menganggur untuk dipekerjakan di kolam lelenya dengan penghasilan yang lumayan. Heri Purnomo, pria warga desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, sukses usaha budidaya ikan lele di area persawahan desanya. Siapa sangka usaha yang awalnya coba-coba kini mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Awalnya ia beternak ikan lele di kolam semi permanen yang dilapisi terpal plastik. Berkat ketekunannya, usaha yang dirintis sejak tahun 2019 lalu kini berkembang pesat. Yang semula hanya 5 kolam, kini sudah memiliki 170 kolam yang berada di area persawahan desanya. Dalam sehari, Heri Purnomo mampu memanen 1,4 ton ikan lele umur 3 bulan dengan nilai 20 juta rupiah lebih, sehingga mampu meraup omset 600 juta rupiah lebih dalam sebulan. Lele hasil panen kemudian dikirim untuk pelanggan di Sidoarjo, Surabaya, hingga Semarang, Jawa Tengah. Saya berawal dari pengolahan pakan alternatif dulu Pak itu ya. Pengolahan pakan alternatif itu kita ambil dari limbah hatchery, kemudian kita olah untuk jadi pakan alternatif. Ini kita salurkan ke petani-petani lele setempat. Setelah kemudian kita tahu, ternyata kok bagus, ada perkembangan bagus juga di ikan. Kita nyobalah bikin kolam dari 5 kolam. Ada hasil, akhirnya kita nambah sampai dengan sekarang ini kita sudah 3 tahun itu nggak pernah berhenti nambah. Pokoknya 1 kolam, bulan berikutnya 1 kolam sampai kemudian sekarang sudah ada 170 kolam. Tak hanya sukses mengumpulkan pundi-pundi yang mencapai ratusan juta rupiah, Heri Purnomo kini juga merangkul pemuda di desanya yang pengangguran untuk dijadikan karyawan di usaha peternakan lele miliknya. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Hujan deras dan angin kencang di Lamongan, pohon cemara tumbang menimpa warung dan motor. Kami kembali sesaat lagi.